Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 anak. Di sini ada Mbak Meita Adi T, NPM 43, kemudian ada Mbak Diah Ayu FTS, NPM 64, kemudian ada Mbak Wina Astriyanti, NPM 99, dan ada Mas Syahrul Ramdhani, NPM 106. Kami di sini mendapatkan materi mengenai analisis instrumen penilaian dalam pembelajaran biologi. Nah, pembahasan yang pertama yang akan kami bahas adalah analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, analisis konstruksi, dan analisis bahasa. Pada analisis materi ini bertujuan untuk menelaah yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Kemudian, pada analisis konstruksi sendiri dimaksudkan sebagai penelaah yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Dan yang terakhir, pada analisis bahasa, ini sebagaimana penelaah soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, secara tidak langsung pada analisis logis atau analisis rasional ini dia membahas mengenai analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi ini dia lebih ke ilmuannya atau substansi keilmuan yang akan ditanyakan. Kemudian pada analisis konstruksi ini dia lebih menekankan pada teknik penulisan soal. Sedangkan pada analisis bahasa sendiri yaitu tentang kebahasaan. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa begitu. Nah, di sini terdapat dua tabel telaah butir mengenai soal urian dan soal pilihan ganda. Kita bisa melihat sama-sama terkait telaah butir soal urian sendiri. Untuk poin yang akan kita bahas ada 3 yang tadi ya, seperti yang dibahas sebelumnya pada analisis logis. Bahwasanya pada analisis logis atau rasional ini ada kita mencakup 3 liputan, yaitu ada ranah materi, ranah konstruksi, dan ranah bahasa. Nah, pada telaah butir soal urian di sini, pada ranah materi, poin yang dinilai ini ada 3, yaitu yang pertama, butir soal sesuai dengan indikator. Apakah butir soal itu sesuai dengan indikator? Misalkan, nih, ini nomor soal nih, yang sampingnya ada 1, 2, 3, dan 4, serta dan 5. Nah, kemudian poin yang kedua yang dibahas pada ranah materi sendiri ini mengenai batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan. Jelas. Terus poin yang ketiga pada poin ranah materi ini mengenai isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. Nah, sedangkan pada analisis ranah konstruksi sendiri terdapat 4 poin yang dibahas, yaitu mengenai rumusan kalimat dalam bentuk kalimat tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada petunjuk yang jelas cara mengerjakannya. Terus ada pedoman penskornya. Dan yang terakhir ada butir soal tidak bergantung pada butir soal sebelumnya. Jadi tidak bergantung begitu. Nah, sedangkan pada ranah bahasa sendiri itu terdapat 5 poin yang dibahas, yaitu mengenai rumusan kalimat ini harus kalimat yang komunikatif. Selain itu, kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa umum, tidak boleh menggunakan bahasa lokal. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lain sebagainya. Kemudian
rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Dan yang terakhir, rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Nah, itu merupakan tabel pada telaah butir soal Urian. Sedangkan pada tabel telaah butir soal pilihan ganda ini hampir sama seperti telaah butir soal Urian, namun bedanya di sini tuh lebih kayak perinci gitu, karena di sini terdapat 16 poin totalnya. Kita bisa melihat perbedaan dari telaah butir soal Urian dengan telaah butir soal pilihan ganda. Nah, pada poin ranah materi ini antara kriteria antara telaah butir soal pilihan ganda dan butir soal Urian ini sama ya. Nah, sedangkan pada ranah konstruksi ini dia pada butir pilihan ganda ini dia terdapat beberapa poin di antara yang menjelaskan, yaitu ada pokok soal dirumuskan dengan jelas, rumusan soal dan pilihan jawaban dirumuskan dengan jelas. Kemudian pokok soal tidak memberikan petunjuk kepada pilihan jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif. Jadi soal itu tidak boleh mengandung pernyataan yang negatif seperti yang berbau sara dan lain sebagainya. Terus pilihan jawaban ini harus homogen. Kemudian panjang pilihan jawaban juga harus relatif sama. Terus pilihan jawaban dalam bentuk angka harus diurutkan. Dan yang terakhir, butir soal tidak tergantung pada butir soal yang lain. Sedangkan pada kriteria ranah bahasa sendiri yang di kriterianya ini ada 5. Yang pertama sama seperti yang Urian, yaitu rumusan kalimat bersifat komunikatif. Kemudian kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia pokoknya. Terus selanjutnya, rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Kemudian menggunakan bahasa yang umum, bahasa general, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mudah dipahami atau bahasanya orang Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa lokal yang tadi saya sebutkan seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa lain sebagainya. Terus yang terakhir pada kriteria ranah bahasa sendiri pada telaah butir soal pilihan ganda, yaitu rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Nah, terkait kriteria ini tuh merupakan gambaran analisis logis terhadap bentuk soal pilihan ganda dan soal Urian yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini merupakan bahasan dari analisis logis atau rasional. Selanjutnya kita akan membahas analisis empirik yang akan dijelaskan oleh Mbak Meita. Silahkan kepada Mbak Meita. Serta dan 5. Nah, kemudian poin yang kedua yang dibahas pada ranah materi sendiri ini mengenai batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Terus poin yang ketiga pada poin ranah materi ini mengenai isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. Nah, sedangkan pada analisis ranah konstruksi sendiri terdapat 4 poin yang dibahas, yaitu mengenai rumusan kalimat dalam bentuk kalimat tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada petunjuk yang jelas cara mengerjakannya. Terus ada pedoman penskornya. Dan yang terakhir ada butir soal tidak bergantung pada butir soal sebelumnya. Jadi
tidak bergantung begitu. Nah, sedangkan pada ranah bahasa sendiri itu terdapat 5 poin yang dibahas, yaitu mengenai rumusan kalimat ini harus kalimat yang komunikatif. Selain itu, kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa umum, tidak boleh menggunakan bahasa lokal. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lain sebagainya. Kemudian, rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Dan yang terakhir, rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Nah, itu merupakan tabel pada telaah butir soal Urian. Sedangkan pada tabel telaah butir soal pilihan ganda ini hampir sama seperti telaah butir soal Urian, namun bedanya di sini tuh lebih kayak perinci gitu, karena di sini terdapat 16 poin totalnya. Kita bisa melihat perbedaan dari telaah butir soal Urian dengan telaah butir soal pilihan ganda. Nah, pada poin ranah materi ini antara kriteria antara telaah butir soal pilihan ganda dan butir soal Urian ini sama ya. Nah, sedangkan pada ranah konstruksi ini dia pada butir pilihan ganda ini dia terdapat beberapa poin di antara yang menjelaskan, yaitu ada pokok soal dirumuskan dengan jelas, rumusan soal dan pilihan jawaban dirumuskan dengan jelas. Kemudian pokok soal tidak memberikan petunjuk kepada pilihan jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif. Jadi soal itu tidak boleh mengandung pernyataan yang negatif. Ranah materi ini antara kriteria antara telaah butir soal pilihan ganda dan butir soal Urian ini sama ya. Nah, sedangkan pada ranah konstruksi ini dia pada butir pilihan ganda ini dia terdapat beberapa poin di antara yang menjelaskan, yaitu ada pokok soal dirumuskan dengan jelas, rumusan soal dan pilihan jawaban dirumuskan dengan jelas. Kemudian pokok soal tidak memberikan petunjuk kepada pilihan jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif. Jadi soal itu tidak boleh mengandung pernyataan yang negatif seperti yang berbau sara dan lain sebagainya. Terus pilihan jawaban ini harus homogen. Kemudian panjang pilihan jawaban juga harus relatif sama. Terus pilihan jawaban dalam bentuk angka harus diurutkan. Dan yang terakhir, butir soal tidak tergantung pada butir soal yang lain. Sedangkan pada kriteria ranah bahasa sendiri yang di kriterianya ini ada 5. Yang pertama sama seperti yang Urian, yaitu rumusan kalimat bersifat komunikatif. Kemudian kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia pokoknya. Terus selanjutnya, rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Kemudian menggunakan bahasa yang umum, bahasa general, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mudah dipahami atau bahasanya orang Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa lokal yang tadi saya sebutkan seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa lain sebagainya. Terus yang terakhir pada kriteria ranah bahasa sendiri pada telaah butir soal pilihan ganda, yaitu rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Nah, terkait kriteria ini tuh merupakan gambaran analisis logis terhadap bentuk soal pilihan ganda dan soal Urian
yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini merupakan bahasan dari analisis logis atau rasional. Selanjutnya kita akan membahas analisis empirik yang akan dijelaskan oleh Mbak Meita. Silahkan kepada Mbak Meita. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu rehabilitas internal. Pada rehabilitas internal, uji coba dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Jadi, perlu kita tekankan ya, pada rehabilitas internal ini, jadi untuk uji cobanya hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Kemudian, hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan rumus rehabilitas instrumen. Banyak rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat rehabilitas. Akan tetapi, pada pembahasan ini diperkenalkan hanya 2 buah rumus, yaitu rumus KR21 dan rumus alfa. Yang pertama, menentukan tingkat rehabilitas instrumen dengan rumus KR21. Rumus KR21 digunakan apabila alternatif jawaban pada instrumen bersifat dikotom. Misalnya, benar, salah, dan pemberian skor 1 dan 0. Contoh penggunaan rumus KR21, langkah pertama tes hasil uji coba diberi skor-skor, kemudian didistribusikan ke dalam tabel kerja sebagai berikut. Nah, kerja tabelnya ini seperti ini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, setelah dimasukkan ke dalam skor ini, kemudian langkah kedua yaitu menghitung variance skor total atau S kuadrat dengan rumus S kuadrat sama dengan, ini nih rumusnya, S kuadrat sama dengan, bisa dilihat teman-teman, ini rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita menghitung rumusnya, menghitung rehabilitas instrumen dengan rumus KR12 sebagai berikut. Nih, yang ada di sini. Yang ada di sini ini. N per N min 1 kurung tutup, kurung buka 1 min M besar, kurung buka N min M besar, kurung tutup, kemudian per N S kuadrat T. Nah, untuk keterangannya sendiri, R itu merupakan rehabilitas instrumen, kemudian N itu banyaknya butir soal, M besar ini merupakan means atau rata-rata skor, dan ST kuadrat merupakan variance total. Nah, jika dimasukkan ke rumus maka perhitungannya seperti ini. Dimasukkan ke rumus perhitungan pada langkah kedua, menghitung rehabilitas instrumen dengan rumus KR21. Rumusnya ini yang tadi N, yang ada N-nya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lihat pada tabel atau nomor butir. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi kita masukkan. Kemudian kita bisa lihat pada nomor 11 ini. Ini kan merupakan rehabilitas instrumen ya, R11 ini. Kemudian kita masukkan, berarti ada 20. Nah, kita tulis N-nya itu kan banyaknya butir soal. Kan butir soal ini ada 20 soal ya. 1 sampai 20. Kemudian kita masukkan 20. Nah, N ini kan merupakan banyaknya butir soal. Kemudian per N 20 min 1. Terus kemudian kurung buka 1 min, ini M-nya rata-rata atau rata-rata skor. Rata-rata skornya ini kan 11,1. Nah, kita masukkan 11,1 kurung buka. N-nya itu kan tadi
banyaknya butir soal. Nah, kita tulis 20 min M-nya tadi berapa? 11,1 kurung tutup. Kemudian diper N-nya itu kan 20 dikali S. S itu merupakan varians total. Nah, varians totalnya itu kan 7,49 ya. 7,49. Nah, kita tulis. Nah, kemudian tinggal dihitung. Nah, hasilnya ini 0,3584 begitu. Nah, sedangkan kan tadi untuk rehabilitas internal ini dia pada pembahasannya ini kan yang dikenalkan itu kan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus KR21 dan rumus alfa. Nah, sedangkan di PPT kita ini untuk rumus alfanya tidak ada. Nanti teman-teman bisa melihat di buku paket, buku evaluasi pembelajaran pada halaman 145, yaitu yang kedua, menentukan tingkat rehabilitas tes dengan rumus alfa. Nah, rumus alfa ini digunakan untuk mencari rehabilitas instrumen yang skornya merupakan rentan 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau berbentuk skala 1 sampai 3, 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, begitu. Nah, untuk rumus alfa sendiri bisa teman-teman lihat pada halaman 146 seperti ini. Nah, begitu. Sekian. Rumus perhitungan pada langkah kedua, menghitung rehabilitas instrumen dengan rumus KR21. Rumusnya ini yang tadi N, yang ada N-nya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lihat pada tabel atau nomor butir. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi kita masukkan. Kemudian kita bisa lihat pada nomor 11 ini. Ini kan merupakan rehabilitas instrumen ya, R11 ini. Kemudian kita masukkan, berarti ada 20. Nah, kita tulis N-nya itu kan banyaknya butir soal. Kan butir soal ini ada 20 soal ya. 1 sampai 20. Kemudian kita masukkan 20. Nah, N ini kan merupakan banyaknya butir soal. Kemudian per N 20 min 1. Terus kemudian kurung buka 1 min ini M-nya rata-rata atau rata-rata skor. Rata-rata skornya ini kan 11,1. Nah, kita masukkan 11,1 kurung buka. N-nya itu kan tadi banyaknya butir soal. Nah, kita tulis 20 min M-nya tadi berapa? 11,1 kurung tutup. Kemudian diper N-nya itu kan 20 dikali S. S itu merupakan varians total. Nah, varians totalnya itu kan 7,49 ya. 7,49. Nah, kita tulis. Nah, kemudian tinggal dihitung. Nah, hasilnya ini 0,3584 begitu. Nah, sedangkan kan tadi untuk rehabilitas internal ini dia pada pembahasannya ini kan yang dikenalkan itu kan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus KR21 dan rumus alfa. Nah, sedangkan di PPT kita ini untuk rumus alfanya tidak ada. Nanti teman-teman bisa melihat di buku paket, buku evaluasi pembelajaran pada halaman 145, yaitu yang kedua, menentukan tingkat rehabilitas tes dengan rumus alfa. Nah,
Rumus alfa ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentan 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau berbentuk skala 1 sampai 3, 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, begitu. Nah, untuk rumus alfa sendiri bisa teman-teman lihat pada halaman 146 seperti ini. Nah, begitu. Sekian. Oke, poin yang selanjutnya ialah tentang analisis empirik. Nah, analisis empirik terhadap instrumen atau soal itu dapat dilakukan dengan 1. Validitas, 2. Reliabilitas, 3. Taraf kesukaran, dan 4. Daya pembeda. Jadi menguji keempat poin-poin tersebut. Yang selanjutnya ialah mengenai validitas tes. Nah, validitas sendiri merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau keakuratan suatu tes. Suatu tes dapat dikatakan valid jika tes tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam artian itu memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa valid itu sendiri artinya adalah sah atau tepat. Jadi, tes yang valid itu artinya tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Sebagai contoh, ketika akan mengukur unjuk kerja, maka tidak akan valid jika menggunakan pilihan ganda. Oleh sebab itu, tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan siswa harus disesuaikan dengan karakteristik hasil belajar yang akan diukur. Nah, cara-cara menentukan validitas tes itu ada 2 macam. Yang pertama ada validitas rasional atau logis, dan kedua ada validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. Nah, validitas rasional itu mampu dicapai dengan menjawab pertanyaan 1. Apakah tes benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang akan diukur? 2. Apakah bentuk tes sesuai digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa? Seperti itu. Nah, sedangkan untuk validitas tes secara empiris itu biasanya digunakan dengan menggunakan 2 cara, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal ialah validitas yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah baku. Sebagai contoh, ketika kita akan mengetes sebuah kemampuan bahasa Inggris itu menggunakan TOEFL. Nah, untuk validitas internal itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu analisis faktor dan analisis butir. Analisis faktor itu dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total menggunakan teknik korelasi produk momen. Item-item pada faktor dianggap valid jika terdapat korelasi positif dan signifikan. Nah, untuk analisis butir itu ialah mengkorelasikan skor-skor item dengan skor total menggunakan korelasi produk momen. Instrumen itu dapat dikatakan valid jika terdapat korelasi skor positif dan disignifikasi dengan antara skor item dengan skor total. Nah, untuk analisis butir itu bisa dilakukan dengan cara validitas dengan aplikasi Anates 4.0.9 seperti itu. Nah, untuk perhitungan rumus validitas tes itu sendiri yaitu yang pertama, koefisien real korelasi biserial sama dengan MP dikurangi MT per ST. Akar dari P per Q. Nah, MP sendiri ialah rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. Sedangkan MT ialah rata skor total. Untuk ST ialah standar deviasi dari skor total. Nah, P-nya ialah promosi peserta didik yang menjawab benar. Nah, P sendiri itu dapat dicari dengan cara banyaknya siswa yang benar per jumlah seluruh siswa. Untuk Q sendiri ialah proporsi peserta didik yang menjawab salah. Q dapat dicari dengan cara Q sama dengan 1 per
P. 1 kurangi P, mohon maaf. Lalu yang selanjutnya ada reliabilitas tes. Reliable artinya itu dapat dipercaya. Jadi reliabilitas tes ialah suatu instrumen yang hasil pengukurannya itu dapat dipercaya. Salah satu kriterianya ialah instrumen dapat menghasilkan pengukuran yang tepat. Sebuah tes dapat reliable jika tes tersebut digunakan secara berulang terhadap siswa yang sama dan hasil pengukurannya itu relatif tetap. Cara-cara menentukan reliabilitas instrumen itu bisa dengan menggunakan reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal itu bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, 1, metode tes ulang. Metode tes ulang ini adalah menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda. Lalu kedua skor dikorelasikan dengan teknik korelasi produk momen, dan besar angka korelasi itu menunjukkan tingkat reliabilitas tes. Yang kedua ada metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel itu dilakukan dengan mengujikan 2 buah instrumen yang dibuat hampir sama. Nah, selanjutnya itu nanti setiap responden itu mengerjakan atau mengisi kedua buah tes. Lalu kedua buah tes itu di waktu yang berbeda. Jadi kemudian skornya itu dikorelasikan. Jadi perbedaan antara metode tes ulang dan metode bentuk paralel adalah kalau metode tes ulang itu waktunya berbeda, sedangkan metode bentuk paralel itu waktunya hampir sama atau berdekatan dan pada saat itu juga. Sedangkan yang ketiga ada metode belah 2. Digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode bentuk paralel dan tes ulang. Hal ini karena metode ini mampu mengestimasi reliabilitas tanpa menyelenggarakan tes 2 kali. Jadi metode belah 2 itu tidak perlu melaksanakan tes instrumen secara 2 kali. Nah, berikut teknik-teknik metode belah 2. Yang pertama ada formula Spearman-Brown, lalu yang kedua ada formula Flanagan, dan yang ketiga ada formula Rulon. Nah, ini dapat dilihat rumus-rumusnya ya. Yang selanjutnya adalah taraf kesukaran. Menganalisis tingkat kesukaran butir soal artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh butir-butir soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran butir soal itu diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatihan atau peserta yang mengikuti tes dalam menjawab butir soal tersebut, bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan analisis pada saat penyusunan soal. Nah, untuk soal yang baik itu soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Karena soal yang terlalu mudah itu nanti cenderung tidak merangsang siswa untuk berusaha memecahkannya. Sedangkan untuk soal yang terlalu sukar itu bisa menyebabkan siswa menjadi putus asa karena merasa soal tersebut di luar jangkauannya. Nah, untuk tingkat kesukaran soal itu, untuk soal yang sukar itu paling sukar diberi nilai 0,0. Kemudian untuk soal yang paling mudah itu diberi nilai 1,0. Nah, dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P besar. Nah, P besar ini merupakan singkatan dari kata proporsi. Nah, dengan demikian soal dengan P 0,7 itu lebih mudah daripada soal dengan P 0,2. Sebaliknya, untuk soal yang dengan P 0,3 itu lebih sukar daripada soal dengan P 0,8. Nah, untuk rumusnya sendiri itu teman-teman bisa lihat ada di makalah. Untuk P itu sama dengan indeks kesukaran. Rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. Di mana B itu merupakan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Kemudian JS, jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes.
Nah, untuk contohnya itu teman-teman bisa lihat yang ada di tabel itu. Dimisalkan dalam tabel tersebut ada 15 siswa yang mengerjakan soal. 15 siswa tersebut diberi kode A sampai O. Siswa tersebut mengerjakan soal dengan jumlah 10 butir soal, di mana jawaban benar itu diberi nilai 1, simbol nilai 1, kemudian jawaban yang salah diberi simbol angka 0. Nah, untuk soal yang termasuk ke dalam indeks soal yang mudah itu adalah nomor 5. Karena di situ dapat dilihat untuk soal nomor 5, semua siswa dari A sampai O menjawab soal dengan benar. Jadi, jumlah B-nya yang ada pada rumus B per JS itu, B-nya itu ada 15, kemudian JS-nya, jumlah seluruh siswanya ada 15. Sehingga P sama dengan 15 per 15 sama dengan 1,0. Nah, kemudian untuk yang soal taraf sedang itu termasuk soal taraf sedang itu nomor 8. Di mana nomor 8 itu B-nya itu bernilai 6. Kemudian untuk JS-nya itu 15 sehingga P-nya sama dengan 0,4. Lalu untuk soal dengan taraf sukar itu yang termasuk taraf sukar itu nomor 9, di mana B-nya itu ada 3, JS-nya 15, 3 per 15 sama dengan 0,2. Nah, untuk pengklasifikasian dari indeks kesukaran itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sukar, sedang, mudah. Untuk soal yang tarafnya sukar itu soal dengan P 0,0 sampai 0,30 atau 3 itu soal sukar. Kemudian soal dengan P 0,3 sampai 0,7 itu termasuk soal yang sedang. Lalu untuk soal dengan P 0,7 sampai P 1,0 itu termasuk soal yang mudah. Jadi soal yang seperti yang tadi dianalisis, bahwa yang termasuk soal mudah itu adalah yang nomor 5, kemudian untuk soal yang sedang itu nomor 8, dan soal yang sukar itu nomor 9. Yang terakhir adalah analisis daya pembeda. Menurut Zainul, daya pembeda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks ini, kemungkinan adanya tanda negatif manakala suatu tes terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut tidak pandai, dan sebaliknya. Dengan demikian, ada 3 titik daya pembeda, yaitu negatif 1,00, daya pembeda negatif, 0,00, daya pembeda rendah, 1,00, daya pembeda tinggi atau positif. Yang terakhir adalah analisis daya pembeda. Menurut Zainul, daya pembeda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks ini, kemungkinan adanya tanda negatif manakala suatu tes terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut tidak pandai, dan sebaliknya. Dengan demikian, ada 3 titik daya pembeda, yaitu minus 1,00,
daya pembeda negatif. 0,00 daya pembeda rendah. 1,00 daya pembeda tinggi atau positif. Bertitik tolak dari titik di atas, terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengetahui sebesar manakah sebuah item butir soal dapat dinyatakan memiliki pembeda yang baik. Patokannya adalah sebagai berikut. Besarnya angka indeks diskriminasi item atau D kurang dari 0,20, klasifikasinya pur, interpretasinya daya pembedanya lemah sekali atau jelek, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Besarnya angka indeks diskriminasi item 0,20 sampai 0,40, klasifikasinya KY, LA kali LX, VI kurang lebih LA, L minus L kali Fx pangkat Y. Interpretasinya, butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Selanjutnya, besarnya angka indeks diskriminasi item atau D 0,40 sampai 0,70, klasifikasinya good. Interpretasinya, butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. Besarnya angka indeks diskriminasi item atau D 0,70 sampai 1,00, klasifikasinya excellent. Interpretasinya, butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Besarnya angka indeks diskriminasi item bertanda negatif, interpretasinya daya pembedanya negatif atau jelek sekali. Untuk mengetahui besar kecilnya angka indeks diskriminasi item, dapat digunakan dua macam rumus berikut. A. Rumus pertama, D sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan PH dikurang PL, di mana D adalah discriminatory power atau angka indeks diskriminasi item, PA atau PH adalah proporsi testi kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan, dapat diperoleh dengan rumus PA sama dengan PH sama dengan BA per JA, di mana BA adalah banyaknya testi kelompok atas yang menjawab dengan betul butir item bersangkutan. JA adalah jumlah testi yang termasuk dalam kelompok atas. PB atau PL adalah proporsi testi kelompok bawah yang dapat menjawab dengan betul butir. Rumus yang kedua, angka indeks diskriminasi item diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi pi dalam kurung 0 dengan rumus sama dengan PH minus PL, di mana 0 adalah angka indeks korelasi pi yang dalam hal ini dianggap sebagai angka indeks diskriminasi item. PH adalah proportion of the higher group. PL adalah proportion of the lower group. 2 adalah bilangan konstan. P adalah proporsi seluruh testi yang jawabannya betul. Q adalah proporsi seluruh testi yang jawabannya salah, di mana Q adalah dalam kurung 1 minus pi kurung tutup. Selanjutnya adalah cara menentukan daya pembeda. Untuk membedakan menjadi kelompok kecil kurang dari 100 dan kelompok besar 100 ke atas. Untuk kelompok kurang dari 100, seluruh kelompok tes terbagi dua sama besar, separuh kelompok atas dan separuh kelompok bawah. Untuk kelompok besar 100 ke atas, untuk memudahkan analisis cukup diambil kedua kutub atas dan bawahnya saja, masing-masing 27% sebagai JA dan JB-nya. Contoh soal dan cara menentukan daya pembeda. Dari angka-angka yang belum teratur,
lalu disusun menjadi array atau urutan penyebaran, dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. Kelompok atas 10, 9, 8, 8, 7, JA-nya 5 orang. Kelompok bawah 6, 5, 5, 4, 3, JB-nya 5 orang. Array ini sekaligus menunjukkan adanya kelompok atas atau yang disebut JA dan kelompok bawah atau yang disebut JB dengan pemiliknya sebagai berikut. Kelompok atas atau JA, G sama dengan 10, A sama dengan 9, F sama dengan 8, J sama dengan 8, H sama dengan 7. Untuk kelompok bawah atau JB, E sama dengan 6, B sama dengan 5, D sama dengan 5, C sama dengan 4, dan I sama dengan 3. Sebagai tindak lanjut atas hasil analisis daya pembeda adalah A. Butir-butir item yang sudah memiliki daya pembeda baik satisfactory, good, dan excellent hendaknya dimasukkan dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi pada tes berikutnya karena kualitasnya sudah cukup memadai. B. Butir-butir item yang daya pembedanya masih rendah atau poor ada dua kemungkinan. 1. Ditelusuri untuk kemudian diperbaiki dan setelah diperbaiki dapat diajukan lagi dalam tes hasil belajar yang kemudian dianalisis lagi apakah meningkat atau tidak. 2. Dibuang atau di-drop dan tidak dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Sekian, terima kasih.